We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Bu Beta Perwata, seorang coach, well-being transformational, health and wellness, mindfulness, storyteller, and yoga practitioner. Yang mana ini Bu yang paling diutamakan? Aduh, yang mana yang paling diutamakan ya? Itu semuanya terintegrasi soalnya ya Pak ya. Pada saat kita menjalani transformasi well-being, itu semua terlibat health kita, wellness kita gitu loh. Dan wellness juga bukan hanya sekedar physical wellness ya gitu loh, berbagai macam aspek. Jadi saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang terintegrasi gitu loh. Bahkan storytelling pun sesuatu yang terintegrasi karena saya itu berangkat 20 tahun lebih ya, hampir 25 tahun saya itu di periklanan, bercerita mengenai suatu produk ya, bercerita mengenai relasi manusia terhadap kebutuhannya terhadap barang tersebut gitu loh. Jadi hal-hal tersebut juga pada saya saat melakukan coaching ini ada banyak cara, salah satunya melalui storytelling gitu. Makanya mungkin Pak Raharto melihat ada beberapa cerita-cerita legowo ya, itu juga salah satu sarana ya yang saya buat untuk well-being transformational tadi itu, proses itu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya yang pertama Bu, how to manage supaya kita nggak ikut dengan yang kita coaching. Understand ya? Oke. Oke, mungkin itu nanti itu pertanyaan yang bagus dan cukup heavy ya sebenarnya ya Pak ya. Gitu loh. Mungkin nanti ada poin sendiri ya Pak yang saya catat ya. Ini apa? Iya. Oke. Nah, suatu kali Ibu Beta mengatakan a coach needs a coach too. Ya. Berapa sering ini terjadi, Bu? Dan ketika apa a coach needs a coach too? Silakan. Mungkin kita kembali dulu pada apa sih sebenarnya proses coaching itu, gitu ya. Kalau coach kita berangkat dari bahasa Inggris, coach itu kan adalah sebuah bis ya, atau kendaraan ya, yang membawa seseorang dari titik A ke titik B gitu ya. Jadi memang ada goal yang ingin dicapai gitu ya. Nah proses tersebut adalah proses coaching gitu loh. Jadi seberapa seringkah seorang coach memerlukan perlu untuk di-coach juga, ya selama coach tersebut mau dari A ke B ya akan selalu memerlukan proses tersebut begitu ya. Nah, sekarang masalahnya apakah di-coach oleh seorang coach lain gitu kan, atau karena saya seorang coach jadi saya mempunyai tools dan pemahaman yang saya bisa terapkan terhadap diri sendiri gitu loh. Jadi itu pun proses yang selalu dilakukan terus-menerus gitu. Oke. Dan kan itu kan ke A, dari A ke B, Bu. Ya, tapi di antara itu butuh lagi nggak coach, Bu? Maksudnya coach lain gitu loh. Bagaimana maksudnya pertanyaannya, Pak? Oke, tadi kan Ibu ngomong bahwa dari A ke B kita butuh seorang coach ya. Tapi
selain coach yang membawa kita ke A dan B, apakah kita perlu coach lain gitu loh? Pertanyaan yang itu Pak, menarik sekali ya, bagus sekali. Sekarang kan perjalanan kita ada perjalanan panjang, perjalanan besar dalam hidup A ke B, goal besarnya lah B gitu ya. Untuk mencapai goal B ini mungkin ada kayak apa sih tempat peristirahatan ya. Kalau kita di tol itu kan ada Rest area. titik-titik ya, rest area ya, gitu loh. Ada rest area gitu loh. Nah, bisa jadi untuk mencapai ke B ini kita harus melalui beberapa rest area bergantung dengan kebutuhan kita, gitu kan. Nah, bisa jadi dalam tahap-tahap kecil ini kita memerlukan coach yang sama atau kita memerlukan coach yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Misalnya kita mau well-being kita ada transformasi secara masif ya, besar-besaran. Nah, itu kan yang harus yang harus dijalani itu tidak hanya satu aspek kehidupan saja gitu. Kalau misalnya tidak Pak, ini kebetulan saya ada kertas, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kalau misalnya ini, bentar Pak, saya harus ambil ini. Kok saya sebenarnya sudah kepikiran kemarin, tapi kenapa? Tadi seharian ini soalnya meeting. Oke, kalau kita lihat, ini anggap saja suatu lingkaran kehidupan, ya Pak ya. Nah, di dalamnya itu kan ada berbagai macam aspek. Ada spiritual, ya, ada relationship, hubungan kita, ada keuangan juga, ya, kemudian ada physical health, ya, ada berbagai macam aspek gitu loh kalau kita lihat ini biasanya ada 7 gitu ya yang aspek kehidupan. Nah, untuk supaya kalau misalnya kita akses deh, kalau misalnya saya undang Pak Raharto atau mungkin para yang mengikuti interview ini untuk membuat ini dan kita lihat kalau dari dalam skala dari 1 sampai 10 setiap aspek itu kan mungkin mempunyai nilai yang berbeda ya gitu. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh kalau misalnya dia begitu tidak balance-nya gitu ya. Kalau dia sebagai roda kehidupan tentu jalannya tidak mulus ya. Gredeg gitu. Nanti silakan bisa dicoba sendiri di rumah ya. Maksudnya bisa dicoba setelah ini atau mungkin sambil juga. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh mana yang kita perlu lihat ya gitu. Nah, setiap area tersebut kan mungkin memerlukan orang yang berbeda dengan keahlian yang berbeda juga tergantung kembali lagi kebutuhannya. Nah, makanya mungkin kalau dalam perjalanan dari A sampai B, apakah di tengah-tengah perlu di coach? Bisa jadi gitu kan, karena memang bergantung kebutuhannya tadi tersebut gitu loh. Tapi selama ini Bu Beta sendiri pernah mengalami itu, Bu? Oh iya. Oke. Iya. Saya pada saat saya senang sekali di coaching ya, gitu. Bukan hanya meng-coach diri sendiri, saya setiap ada sesuatu juga saya meng-coach diri sendiri, tapi saya senang di coaching. Jadi mungkin enaknya punya profesi sebagai coach itu salah satunya adalah kita ada dalam komunitas yang kita bisa saling membantu juga ya, gitu loh. Nah, ya, jadi misalnya saya melihat dari aspek keuangan, ya, itu financial itu salah satu yang buat saya adalah salah satu objektif yang bukan objektif ya, salah satu area di mana yang saya sedang benar-benar fokus di dalamnya. Mulai dari mindset, cara berpikir, dan sebagainya. Kebetulan besok pagi jam 9, saya juga di YouTube channel The Logowo Project akan melakukan bincang-bincang dengan seorang financial profesional ya. Kami akan mendiskusikan financial wellness gitu. Jadi mungkin kalau yang mau hadir besok silahkan ke The Logowo Project YouTube channel itu. Nah, itu juga karena itu salah satu area yang prosesnya itu panjang sekali Pak, mulai dari menganalisa kenapa kondisi
itu kan kita menganalisa ya hubungan kita dengan keuangan, hubungan kita dengan uang, kenapa dulu kita berpikir uang itu seperti itu kan semua background bagaimana kita dibesarkan dalam keluarga. Kalau dalam keluarga tersebut melihat suatu keuangan selalu dikaitkan dengan emosi gitu ya. Jadi itu kan terbawa terus begitu. Nah, itu semua diurai satu persatu gitu kan, semua diurai satu persatu sampai tahapannya banyak gitu. Nah, itu yang kemudian baru sampai pada titik di mana kita bisa mungkin mendapatkan clarity yang pada akhirnya kita bisa memutuskan, oke, langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan area tersebut gitu. Mungkin Oke, menjawab itu, Pak. Itu sangat bukan yang menjawab. ditanyakan. Ya, betul. Being a coach, Bu, tentu saja ada certification for being a certified coach. Tetapi Iya. bagaimana kita tahu atau confident enough untuk menjadi seorang coach, Bu? Silakan. Oke. Itu ada, 2 hal ya, ada yang namanya imposter syndrome ya. Itu bukan hanya, dialami oleh coach ya, itu dialami oleh semua di mana selalu merasa ada yang, "Waduh masih kurang," gitu loh. S1 nanti S2, S2 nanti S3, S3 nanti terus ke mana gitu ya. Nah, itu yang harus kemudian menjadi kita tanyakan gitu loh. Apa sebenarnya objektif, untuk selalu mengambil sertifikasi ya, atau apa objektif untuk selalu meningkatkan pendidikan? Apakah benar untuk memberdayakan kita atau kita berbalik di balik topeng tersebut, bahwa kita belum cukup. Nah, kalau kayak gitu kan itu namanya limiting beliefs ya, kepercayaan yang membatasi kita. Nah, itu kan yang mungkin harus yang harus ditanyakan dan harus mungkin itu PR-nya kita gitu ya. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan Pak Raharto tadi gitu loh, kapan saya ya, mungkin saya tidak bisa berbicara untuk orang lain, saya hanya bisa berbicara untuk diri saya sendiri. Itu bukan berarti kemudian tidak ada pertanyaan gitu. Sudah cukup belum ya gitu loh. Kebetulan memang saya juga pertama orangnya suka belajar gitu ya. Tapi saya juga melihat bahwa pengalaman saya sebelumnya ya selama 25 tahun di dunia komunikasi kreatif itu banyak sekali menjadi bekal untuk saya sekarang. Jadi tidak 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 kemudian totally new gitu loh, karena saya membawa pelajaran-pelajaran yang dari sebelumnya gitu, sehingga itu saya merasa bahwa oke, itu membuat saya berbeda dari coach yang lain ya. Itu menjadi bekal saya sendiri gitu yang tidak bisa didapatkan dari sertifikasi justru, karena itu udah lewat kan udah 25 tahun belajar ya. Itu. Tapi ya memang itu mungkin karena saya, pengen tahu dari mana Pak Raharto, ini mendapatkan inspirasi untuk bertanya, seperti itu? Biasanya kan ada trigger tuh Pak. Dari Ibu sendiri sebetulnya. Iya makanya jadi saya ingin tahu apa yang membuat Pak Raharto bertanya, seperti itu gitu? Ya, banyak orang yang menuliskan biasanya certified Iya, coach. Tapi oke, ya, challenge-nya bukan di certification kan, challenge-nya kan di iya dalam diri sendiri itu. Nah, iya seberapa seberapa berani atau seberapa siap, iya untuk menjadi seorang coach itu. Soalnya yang selama ini yang dibanggakan kan mesti, oh, certified coach gitu kan, iya iya. begitu. Di awal-awal itu saya juga mengalami proses itu, apa namanya, untuk Rio gitu ya, gitu. Terutama kan untuk orang-orang yang mengenal saya sebagai saya yang sebelumnya, gitu loh. Kalau untuk orang yang baru saya nggak perlu ngomong saya certified gitu kan, tapi kalau untuk orang-orang yang, "Loh, Beth dulu bukannya di sini?" Gitu kan, itu ada sesuatu yang, mungkin semacam validasi ya, gitu loh. Tapi bukan kemudian juga bahwa kepercayaan dirinya bergantung, kepada hal, tersebut sih, gitu loh kalau saya melihatnya seperti itu sih, Pak, itu. Oke, Makanya kalau saya taruh well-being, health and wellness karena memang itu beberapa sertifikasi yang, saya ambil, gitu. oke, oke, thank you, Bu. Mmm, mhm.
Nah, apa itu Project Legowo, Bu? Bisa diceritakan singkat, Bu, silakan. Project Legowo itu begini, Pak, jadi saya itu kan mengalami berbagai macam, proses lah ya, perjalanan segala macam, sampai kemudian saya merasa bahwa, eee, yes, dalam semua perjalanan itu, poin yang paling saya, eee, titik beratkan ya, atau pelajaran yang paling saya, dapatkan itu adalah pada saat kita bisa melakukan sesuatu dengan motivasi yang bukan rasa takut ataupun frustasi, ataupun, eee, ya fear ya, rasa takut ya, gitu loh. Tapi kalau pada saat kita melakukan sesuatu dengan rasa karena ada compassion ya, ada rasa kasih baik terhadap diri kita, respect terhadap diri kita, gitu, ataupun gratitude terhadap situasi yang ada ya, rasa syukur dengan ada, itu akan berbeda gitu loh, dampak impact kepada diri kitanya, gitu loh. Coba Bapak misalnya, lakukan sesuatu gitu ya, taruhlah misalnya nggak mau minum kopi lagi misalnya ya, gitu loh. Nah, tapi kalau nggak mau minum kopi laginya karena, eee, oh takut nanti karena kafeinnya akan mempengaruhi kesehatan gini 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 gitu ya, dengan, oh kalau misalnya saya tidak minum kopi, badan saya akan bisa lebih baik gitu. Nah itu kan, walaupun tipis ya, garisnya tipis sekali gitu loh, tapi itu sangat berpengaruh gitu loh. Nah bagi saya legowo itu adalah titik di mana pada saat kita mau kita bisa ya, kita bisa sampai pada titik di mana melakukan sesuatu itu dari rasa tersebut gitu ya, dari rasa hormat terhadap diri kita, gratitude gitu loh. Saya juga bukan orang yang, ini soalnya dalam segala melakukan sesuatu, "Oh takut nanti neraka," misalnya gitu ya, kalau kita bawa-bawa agama ya gitu, "Oh takut nanti ini apa namanya, Tuhan marah," gitu. Bagi saya enggak gitu loh, karena kalau mau melakukan sesuatu lakukanlah karena, kita cinta terhadap Tuhan gitu, karena kita bersyukur dengan apa yang didapatkan, bukan takut. Nah, kalau saya mungkin selalu berangkatnya dari sana ya. Jadi, eee waktu itu saya, sempat mengalami masalah kesehatan ya, sehingga saya harus merubah gaya hidup saya, tidak harus, tapi saya apa namanya, memutuskan untuk merubah gaya hidup saya. Nah, itu awalnya berangkatnya dari rasa takut, mungkin karena memang kita manusia secara, apa namanya, alaminya seperti itu ya, naturally seperti itu. Tapi along the way itu saya merasa bahwa it's not right ya, tidak ada sesuatu yang tidak nyaman dilakukan. Nah, itu saya meng-coaching diri itu, gitu ya, sehingga jadi kembali lagi purpose-nya apa segala macam, sehingga saya bisa kembali melakukan hal yang sama, tapi dengan motivasi atau dasar yang berbeda, gitu loh. Dan beda sekali ininya, apa namanya, dampaknya terhadap, diri saya. Itu Nah, itu turning karena point. itu adalah proses bagaimana, Pak? Itu turning point-nya berarti? Ya, itu turning Oke. point-nya ya. Nah, cuman memang, biasanya saya selalu melakukan sesuatu seperti itu, gitu. Nah, jadi bagi saya, karena itu adalah, titik legowo dan kenapa dia legowo project, karena itu adalah a lifelong, proses ya, gitu loh. Karena kita bisa jadi kita legowo, sama seperti tadi itu, apa namanya, si roda kehidupan ini. Kita mungkin legowo di titik sini ya, di area ini, tapi mungkin belum terlalu legowo di sebelah sini, sehingga kita harus PR kita ya di situ gitu ya. Nah, jadi seperti itulah Pak, apa namanya, kenapa dia legowo project, karena itu project yang seumur hidup yang harus selalu dilakukan agar kita Oke. lebih mawas diri gitu ya Pak ya, gitu. Jadi bukan bukan a one off, thing gitu. Oke. Itu kenapa kemudian, namanya The Legowo Project itu, platform yang saya, gunakan ya, nama untuk platform yang saya gunakan, ya. Nah, project ini kegiatannya apa, Bu? Saat ini, kami memiliki, cerita-cerita legowo, itu yang di mana, ada, apa namanya, sharing session gitu yang, memang share terhadap, audiens yang ada. Kemarin kan, berawalnya dari IG Live ya, sekarang, kami bawa itu ke YouTube ya, gitu, supaya, audiensnya, publiknya mudah-mudahan bisa lebih luas, sehingga bisa
memberikan dampak atau impact positif yang lebih luas lagi tentunya gitu loh. Saat ini adalah di situ dulu gitu loh yang sedang dilakukan. Kami sedang mengolah beberapa program di mana nanti mudah-mudahan akan bisa ada lebih edukasi yang lebih terstruktur gitu loh. Idealnya tuh saya maunya nantinya di ujungnya itu menjadi suatu kayak well-being center ya. Sekarang ini kan masih kayak well-being hub aja ya. Kebetulan juga semua masih dilakukan secara online gitu loh. Karena saya melihat dari aspek ini semua eh, itu kita bisa membuat suatu center, suatu wadah di mana berbagai kegiatan bisa dilakukan untuk mencapai transformasi well-being tersebut. Wow. Wow. Bu, mengapa memakai kata legowo, Bu? Dan kapan kita perlu legowo? Silakan. Saya kira kembali ke apa yang saya ceritakan tadi ya, gitu loh. Karena saya melihat itu adalah titik di mana yang akan membuat transformasi itu menjadi sesuatu transformasi yang positif dampaknya terhadap seseorang pada saat kita berangkat dari titik uh, itu tadi apa namanya rasa sayang, rasa cinta, rasa hormat terhadap diri kita ya, gitu. Itu berarti Ataupun mungkin kepada lingkungan kita. Makanya saya memilih kata legowo itu di situ. Itu kalau saya tuh bicara dengan di awal-awal dulu itu tuh saya sempat berbicara dengan Pak Sur. Pak Sur itu adalah pimpinan dari Swarga Loka ya. Kebetulan uh, Ibu Dewi itu maestro tari Jawa di mana saya belajar ya, gitu loh. Nah, saya ngobrol dengan beliau banyak banyak hal gitu ya. Cerita beliau pada saat beliau masih kecil itu adalah justru ditempa oleh orang tuanya ya untuk kemudian bisa supaya belajar menjadi legowo gitu loh. Kalau saya kan menjalani kehidupan aja belajar legowonya dari situ gitu ya. Kalau kalau Pak Surya itu bercerita memang wah dibawa sampai tidur di pinggir kali segala macam ya. Jadi benar-benar harus menghadapi segala macam tantangan lah gitu ya untuk kemudian sampai gitu. Dan ilmu ikhlas itu kan ilmu yang paling tinggi ya. Mungkin kalau orang benar sudah bisa mencapai titik di sana itu ya memang sudah sangat tinggi sekali ya ininya ilmunya atau jati dirinya sebagai manusia yang utuh gitu. Nah, jadi saya pakai itu kata legowo karena bagi saya itu kaya sekali gitu ya. Dan saya selalu entah kenapa selalu kembalinya kepada kearifan lokal Indonesia gitu loh. Orang ribut ikigai gitu loh. Saya mah legowo aja lah. Nggak ada yang salah dengan oke. ikigai gitu loh. Cuman kalau saya melihat gitu ada banyak sekali kekayaan di Nusantara, di Indonesia ya, di budaya kita gitu loh. Itu uh, iya dan meaning-nya sangat luas ya si logo itu kan creating space ya is the art of apa the state of the art di mana kita bisa menciptakan ruang dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam kepala kita, dalam hati kita untuk ruang yang lebih luas gitu. Apakah itu saya baca beberapa tulisan ibu selalu atau kadang-kadang menulis stop, lalu giving up. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan legowo by itself, by themselves? Hmm, hmm. Mungkin tergantung konteksnya ya, barangkali Pak ya. Mungkin bisa diberikan contoh ya, saya menulis stop atau give up-nya itu yang Saya lupa contohnya, Bu. mungkin mungkin bisa begini juga Pak. Salah satu legowo itu adalah juga tahu di mana kita harus berhenti, ya. Tahu di mana kita harus melepaskan, gitu. Mungkin kita benar-benar suka dengan apa yang kita lakukan, gitu kan. Mungkin memang, tapi mungkin ya sudah selesai di situ sehingga kita benar-benar harus, ya itu tadi belajar untuk legowo supaya kita bisa melepas dan kita bisa moving on gitu loh Being enough. karena di titik itulah kita bisa ya apa namanya it has served me well gitu kan no moving on gitu mungkin di situ barangkali ya konteks saya menulis itu. Oke, oke. Ibu pernah menulis di sebuah foto, bukan tari Mm-mm. Jawa,
Bukan tari Jawa biasa pula, tapi bedayan. Pengembangan tarian klasik yang berakar pada gerakan dan makna yang sifatnya meditatif dan telah diwariskan turun-menurun di kalangan keraton pewaris tahta Mataram. Padahal saya bukan orang Jawa. Apakah ada realisasi spiritual di balik tarian bedayan itu, Bu? Silakan. Hmm. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak realisasi spiritual yang Pak Raharto maksud di sini, Ya, ini kan seperti meditatif dan kontemplatif dan sebagainya. Apakah mengalami wow moment atau oh ya, hmm, ya itu yang ingin saya tanyakan. ya. Ya, Nah, menarik karena selama ini kan orang pikir kalau meditatif kan cuma duduk ya. Tetapi ini ya, a form of dancing yang hmm, dipraktekkan. Silakan. oke. Eee, ya menarik sekali ya Pak ya. Itu bagi saya itu, menari itu adalah meditation in motion ya. Jadi meditasi bergerak. Walaupun memang banyak juga yang, berkata bahwa, eee, itu mungkin meditatif, bersifat meditatif, tapi itu bukan suatu meditasi gitu loh. Ada banyak, maksudnya ya opini opini, banyaklah ya. Nah, proses saya, eee, menciptakan The Legowo Project ini juga ada banyak kaitannya dengan, kesempatan saya untuk belajar menari Bedayan itu sendiri gitu loh. Jadi memang prosesnya sangat, terkait ya gitu. Jadi kalau mau ditanya apakah ada wow moment, yes banyak sekali di situ ya. Bahkan, eee, pada saat ada satu gerakan yang namanya sindet gitu ya, itu sangat apa namanya, sangat simpel yang cuman, gerakan yang sangat simpel tapi sangat intrinsik ya, sangat detail gitu loh dan sangat nah, dari situ itu ya untuk belajar itu, untuk belajar kemudian, memahami dan memaknai, itu semua, membawa saya kepada proses yang jauh lebih dalam yang terkait dengan, perjalanan kehidupan saya sendiri sih, gitu loh, Pak, ya. Jadi, makanya kalau ditanya ada wow moment-nya kah, ada itu, oh sangat, gitu ya. Dan apalagi kalau menari itu kan memang mengasah rasa, raga, ya, dan, irama, gitu ya. Jadi, wirasa, wiraga, wirama, gitu loh. Ada tiga elemen yang sangat terkait dalam, menari. Nah itu tentunya mengasah, kita secara spiritual ya gitu, karena menarinya kan memang beda dengan kalau tarian, modern dance gitu ya, yang tentunya mungkin memberikan dampak dan impact yang berbeda pula terhadap, diri kita gitu loh. Jadi ya, kalau ditanya apakah ada wow moment di situ, banyak sekali wow moment dan realisasi, yang saya kaitkan dengan kehidupan gitu, sehingga itu juga yang kemudian membuat saya berpikir, menggunakan kata legowo itu, karena proses legowonya saya itu bermulai dari situ sih sebenarnya. Wow, wow, oke. Bisa kembali ke pertanyaan yang awal tadi, Bu, untuk closing. Hmm. Yang Ibu catat tadi, pertanyaan saya yang tadi. Poin tidak terbawa oleh Koci gitu ya. Nah, Ya, eee, ya. ya, mungkin sama dengan profesi lainnya ya, di mana seorang dokter tidak terbawa dengan emosi, pasiennya ya, atau makanya juga sama seperti dokter atau, seorang coach juga pada saat mau meng-coach, seseorang yang dia kenal itu juga memang harus dilihat sih gitu loh ya, apakah, akan menjadi sehat dan profesional atau tidak hubungannya gitu loh. Karena kemungkinan seperti itu bisa ada gitu ya. Itu, tentunya itu yang, pertama, dijaga gitu. Kalau memang masih bisa kita lihat, masih bisa dijalani, ya bisa dijalani. Kalau tidak, lebih baik merekomendasikan coach lain untuk orang tersebut, gitu loh. Saya pernah meng-coach seorang, perawat, ini di masa awal-awal Covid ya, tahun lalu, gitu. Jadi
kecemasan itu masih sangat tinggi sekali. Bukan sekarang tidak tinggi, tapi pada saat itu bayangkan masih lebih lagi karena lebih baru ya, gitu. Dan dia perawat, pekerja garda depan ya, gitu. Sepanjang coaching session itu dia nangis dari ujung sampai ujung, gitu ya. Karena dia punya anxiety, rasa cemas yang sangat tinggi ya, karena dia harus kerja, apa namanya, pekerjaan dia mengharuskan dia berada di rumah sakit, kemungkinan terekspos sangat tinggi, sehingga pada saat dia pulang ke rumah, ketakutan itu lebih tinggi lagi, takut membawa virus masuk ke dalam rumah, gitu ya, takut menularkan kepada keluarga, gitu. Belum lagi dia bilang bahwa merasa bahwa pandangan tetangga sekitar pada saat itu kepada dia amat sangat, penuh curiga gitu kan karena, pekerja ini ya, nakes ya, tenaga, kesehatan gitu. Nah itu manusia itu kan energi ya, Pak, ya. Jadi, energi, aku bisa tertransfer gitu loh. Nah pada saat itu, walaupun saya secara emosi tidak terbawa, tapi secara fisik dan energi saya, eee, ketarik gitu ya, gitu. Jadi setelahnya saya tuh merasa capeknya minta ampun gitu loh ya. Jadi saya makannya banyak banget tuh habis itu ya karena kayak habis olahraga ya itu apa, itu benar-benar terserap ya gitu loh energi, ya nggak apa-apa energi positif saya kebawa ke dia sehingga dia bisa menjadi lebih positif kan, is a good thing gitu loh. Nah cuman ya memang saya harus menjaga dan sebagai coach juga kita memang harus rajin bersihin diri sih ya Pak ya gitu loh. Rajin karena ya itu tadi energi kan yang didengar itu energi, jangan sampai energi itu terserap dan diam di dalam kita tidak lewat keluar lagi sih. Oke. Tapi sering mengalami itu, Bu? Kalau memang Sampai exhausted energi, gitu? iya, exhausted itu, ada beberapa orang yang memang energinya itu sangat, saya tidak akan bilang negatif ya, tapi memang sangat berat ya, gitu loh. Mungkin cara dia, menghadapi kehidupan dan lain-lain gitu loh, mungkin saya juga orang yang empatnya cukup, tinggi ya, sehingga saya bisa merasakan itu bahkan saat tidak coaching pun gitu ya. Jadi cuman itu tadi ya, karena kita punya kesadaran itu ya kita batasi aja berinteraksi dengan orang-orang, seperti itu gitu loh. Ada memang yang satu yang eee, saya cukup bersyukur juga gitu loh pada saat itu tidak menjadi lanjut karena saya merasa bahwa, waduh ini akan berat sekali bagi saya gitu loh, karena energinya itu sangat berat. Mungkin sayanya belum siap gitu, mungkin orang lain yang sudah lebih kuat akan bisa lebih siap gitu loh. Jadi, eee, kita bisa melihatnya dari sisi itu aja sih, Pak. Wow Mungkin wow. menjawab ya itu, Pak? Ya, sangat menjawab. Mhm. Oke, terima kasih Bu Beta atas sharing-nya. Great knowledge. Iya. Terima kasih Pak Raharto atas kesempatannya untuk, eee eee, sharing, Thank you so much for your time, for your sharing. ya, thank you thank you thank you. Salam Legowo. Ya. Salam Logowo.